6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari korosi. Korosi berasal dari kata Latin yaitu corrodere yang berarti pengerusakan logam atau perkaratan. Definisi lainnya, korosi merupakan rusaknya logam karena adanya zat penyebab korosi. Korosi adalah fenomena elektrokimia dan hanya menyerang logam. Korosi atau perkaratan adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki. Korosi biasanya lazim terdapat pada besi yang mungkin akan menimbulkan karat pada besi tersebut. Sekian dari saya. B. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi. 1. Uap air. Air merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara banyak mengandung uap air yang akan mempercepat proses korosi. 2. Oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Korosi besi terjadi apabila ada O2 dan H2O. Semakin banyak jumlah O2 dan H2O yang mengalami kontak dengan permukaan logam, maka semakin cepat berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut. 3. Larutan garam. Elektrolit merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Air hujan banyak mengandung asam dan air laut banyak mengandung garam, maka keduanya merupakan korosi yang utama. 4. Permukaan logam. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi. Sebab sukar terjadi, kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode. 5. Keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. 6. Kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. 7. Temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Dengan demikian, laju korosi pada logam semakin meningkat. 8. Tingkat keasaman atau pH. Peristiwa pada kondisi asam, yakni kondisi pH lebih kecil daripada 7, semakin besar karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode yaitu 2H+ tambah 2E- menghasilkan H2. Adanya reaksi reduksi perubahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. 9. Metalurgi. Permukaan logam. Permukaan logam yang menimbulkan beda potensi dan memiliki kecenderungan untuk menjadi anode yang terkorosi. Permukaan logam yang kasar cenderung mengalami korosi. Efek galvanik coupling. Permukaan logam yang rendah mengindikasikan banyak atom unsur-unsur lain yang terdapat pada logam tersebut sehingga memicu terjadinya efek galvanik coupling. 10. Mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini terjadi karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagi bentuk-bentuk korosi. Yang pertama, ada korosi merata, yaitu korosi yang terjadi pada permukaan logam yang bentuk pengikisan permukaan logam secara merata, sehingga ketebalan logam berkurang.
Yang kedua, korosi galvanik. Bentuk korosi ini terjadi apabila dua atau lebih logam yang berbeda secara listrik berhubungan satu sama lainnya. Benda dalam lingkungan korosif yang sama. Yang ketiga itu ada korosi sumuran. Korosi sumuran termasuk korosi setempat di mana daerah kecil dari permukaan metal terkorosi membentuk sumuran. Biasanya kedalaman sumur lebih besar dari diameternya. Yang keempat ada korosi erosi. Gerakan air laut seperti juga fluida lainnya dapat menimbulkan aksi mekanis, misalnya erosi, implement attack, dan convection dalam bentuk ekstrim dari tipe korosi ini. Yang kelima, implement attack. Seperti namanya, bentuk serangan terjadi ketika larutan menimpa dengan kecepatan cukup besar pada permukaan metal. Hal ini dapat terjadi pada sistem pipa di mana perubahan secara tiba-tiba dari air aliran pada lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan bagian lain dari pipa tidak terpengaruh. Yang keenam, perusakan kapitasi. Bentuk kerusakan korosi ini disebabkan oleh terbentuknya dan pecahnya gelembung di dalam air laut pada permukaan metal, korosi pada kecepatan tinggi, dan perubahan tekanan cenderung menimbulkan korosi kapitasi. Yang ketujuh itu ada korosi celah. Korosi ini terbentuk apabila terbentuk celah antara dua permukaan dengan bagian dalam celah lebih anodik dari permukaan luar. Sekian dan terima kasih. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh paling lazim ini terjadi pada besi. Proses terjadinya korosi pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksidasi atau karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagaimana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor dan perbedaan rapat logam itu. Cara pencegahan korosi. Korosi menimbulkan banyak kerugian karena menguraikan umur berbagai barang atau bangunan yang menggunakan besi atau baja. Cara-cara pencegahan korosi besi yang akan kita bahas berikut ini didasarkan pada dua sifat berikut. 1. Mengecat. Mengecat pagar dan trailer biasanya dicat dan menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. 2. Melumuri dengan oli dan gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak besi dengan air. 3. Dibalut dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan keranjang sepeda, dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak besi dengan udara dan air. 4. Tin planting atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan
secara elektrolisis yang disebut electroplating. Timah tergolong logam yang tahan karat. Besi yang dilapisi timah tidak mengalami korosi karena tidak ada kontak dengan oksigen, udara dan air. Akan tetapi lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh tanpa cat. Apabila lapisan timah ada yang rusak, maka tergores. Apabila lapisan timah ada yang rusak, misalnya tergores, maka timah justru mendorong atau mempercepat korosi besi. Hal itu terjadi karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Zinc plating. Penyampaian besi biasanya menggunakan logam krom atau timah. Kedua logam ini dapat membentuk lapisan oksida yang tahan terhadap karat, sehingga besi terlindung dari korosi. Logam seng juga dapat untuk melapisi besi, tetapi seng tidak membentuk lapisan oksida seperti krom atau timah, melainkan berkorban demi besi. Seng adalah logam yang lebih reaktif dari besi. Oleh karena itu, seng akan terkorosi lebih dahulu daripada besi. Jika pelapis seng sudah habis, maka besi akan terkorosi bahkan lebih cepat dari keadaan normal. 7. Proteksi katodik. Proteksi katodik adalah metode yang sering diterapkan untuk mengendalikan korosi besi yang dipendam dalam tanah, seperti pipa ledeng, pipa Pertamina, dan tangki penyimpanan BBM. Logam reaktif seperti magnesium dihubungkan dengan pipa besi. Oleh karena itu, logam magnesium merupakan reduktor yang lebih reaktif daripada besi. 8. Penambahan inhibitor. Inhibitor korosi dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme pengendaliannya. Yang pertama, inhibitor anodik, yaitu senyawa kimia yang mengendalikan korosi dengan cara menghambat transfer ion-ion logam ke dalam air. 2. Inhibitor katodik. Inhibitor katodik adalah senyawa kimia yang mengendalikan korosi dengan cara menghambat salah satu tahap dari proses katodik. 3. Inhibitor campuran, yaitu mengendalikan korosi dengan cara menghambat proses di katodik dan anodik secara bersamaan. 4. Inhibitor tradsorpsi, yaitu dapat mengisolasi permukaan logam dari lingkungan korosi dengan cara membentuk film tipis yang terhadap tradsorpsi pada permukaan logam. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses atau perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik.